ya. Sudah pernah dengar teks eksplanasi? Ya. Kalian tahu banjir? Tahu kan? Banjir, terus fenomena alami, tahu kan? Nah, jadi teks eksplanasi ini adalah apa? Proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam, sosial, budaya maupun ilmiah. Jadi teks eksplanasi itu teks yang berisi atau teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan mempelajari teks eksplanasi yaitu untuk memberi pemahaman mengapa dan bagaimana suatu peristiwa terjadi. Contohnya, proses terjadinya hujan, penyebab gempa bumi, proses terjadinya banjir, dan dampak globalisasi. Apa saja struktur teks eksplanasi? Apa saja itu tulisan apa saja struktur teks eksplanasi? Pembukaan atau pernyataan umum, terus ada isi, terus habis itu ada penutup. Nah, contohnya itu di sini adalah proses terjadinya hujan ya di situ. Yang pertama pernyataan umumnya atau pembukanya berisi pengenalan topik atau gambaran umum tentang fenomena yang dibahas. Nah, itu bahas tentang hujan. Jadi di situ namanya hujan adalah peristiwa jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Kemudian setelah pembukaan ada apa? Isinya di mana itu? Berisi penjelasan sebab, akibat, atau urutan proses terjadinya peristiwa secara kronologis dan logis. Itu contohnya uap air naik ke atmosfer dan membentuk awan. Ketika jenuh, awan berubah menjadi hujan. Terus yang terakhir adalah penutup. Penutupnya berisi kesimpulan, ringkasan atau penanggapan tentang peristiwa tersebut. Ada nggak ada? Nah, isinya hujan sangat penting untuk kehidupan. Namun bisa menyebabkan bencana jika turun terlalu deras. Nah, dari sini sudah bisa membayangkan teks eksplanasi itu seperti apa contohnya. Sudah tahu strukturnya, jadi ada buka, kemudian ada isi. Isinya itu berisi tentang prosesnya, jadi proses terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adanya penutup. Nah, untuk penutup dia opsional, jadi boleh ada, boleh juga enggak. Paham? Nah, yang kedua, yang ketiga itu ciri kebahasaan yang dipakai pada teks eksplanasi. Yang pertama apa? Bersifat
Biasanya untuk kata kerja dia pakainya di. Jadi dimasak, dibaca itu namanya kalimat pasif. Sedangkan kalau aktif memasak, membaca bisa seperti itu. Nah di sini contohnya air diuapkan oleh matahari. Nah, adanya contoh kalimat pasif yaitu air diuapkan. Paham? Terus yang terakhir bersifat logis dan objektif, tidak memuat opini pribadi ataupun
kayak gini